Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rahmat Hidayatullah dengan NIM 2015200169 ingin menjawab pertanyaan tentang soal UAS psikologi perkembangan yang digurui oleh dosen pengampu DRA Eni Nuraini MSI. Di sini saya prodi bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, akan menjawab soal nomor 1. Ciri-ciri pada ciri-ciri pada masa dewasa. Cara berpikir dan emosi telah matang. Otot-otot telah mencapai kekuatan maksimal. Organ reproduksi pada masa dewasa telah berkembang dengan sempurna. Pemahaman emosional akan terus berkembang, berpotensi untuk belajar mengembangkan diri dalam hal keterampilan akulturasi diri, bekerja, membina sosial dan terus berprestasi. Nah, terus tugas perkembangan masa dewasa awal adalah memiliki pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, belajar membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangan hidup maupun anak, dan menjadi warga negara yang baik. Nah, kemudian ada analisis tentang pekerjaan. Bagi saya, analisis saya yang saya dapatkan gitu, bagi sebagian orang yang belum pernah memiliki pekerjaan sebelumnya. Nah, di sini tuh ada 2 tipe. Salah satunya ada orang yang bekerja untuk masyarakat, dan ada juga orang yang bekerja untuk ego pribadi. Bedanya, orang yang bekerja untuk masyarakat itu adalah orang yang tidak mengesampingkan gajinya, malah lebih berperan ke orang lain gitu ya. Nah, sedangkan buat orang yang mementingkan egonya sendiri, itu ada juga orang yang kerja itu sesuai keinginan dia sendiri gitu. Jadi gajinya juga harus sesuai dengan keinginan dia gitu. Nah, buat orang yang menopang masyarakat ini, di masa depannya dia itu ingin menjalani masa pensiun yang cepat gitu. Nah, sedangkan buat orang yang ini, dia itu ingin menjadi orang yang kreatif maupun yang yang nggak ada halangan sama sekali gitu, nggak ada kayak kebebasan lah ibarat kata dalam bekerja itu gitu. Nah, sedangkan analisis tentang keluarga, dalam keluarga penyesuaian perkembangan lebih berpengaruh kepada orang tua. Peran orang tua itu karena sangat penting sekali dalam keluarga, apalagi bagi anak-anak perempuan, karena anak perempuan itu kelak akan menjadi ibu rumah tangga. Bahkan apa yang dia dapat dari orang tuanya itu mungkin akan diterapkan kepada anak-anaknya ke depannya gitu. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3 tentang masa dewasa akhir. Nah, dalam masa dewasa akhir ini keagamaan seseorang itu tiba-tiba meningkat gitu kan. Seperti kayak masa-masa perenungan gitu kan, ketika masa dewasa inilah ibarat kata udah masa dewasa akhir. Seperti kalau bisa disebut juga masa dewasa akhir juga disebut kayak masa penutupan dalam rentang hidup Anda gitu kan. Jadi kayak berkata lansia itu masuknya masa dewasa akhir. Nah, dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia itu memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, itu mungkin ya itu masa dewasa akhir. Nah, masa dewasa akhir ini juga merupakan proses pertumbuhan, disebut senescence, proses perubahan yang dialami dengan perubahan fisik dan juga psikis pada seseorang gitu. Nah, kemudian ada nomor 4 gitu kan, tentang perkembangan proses manusia gitu kan. Nah, di situ tuh ada perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa pertumbuhan dan terus berlangsung semasa-masa hidup manusia. Sebagai besar perkembangan mencakup seperti pertumbuhan meskipun itu badan ataupun fisik atau psikologis, dari mulai dia dilahirkan sampai dia meninggal. Nah, terus ada contoh-contoh pertumbuhan dalam perkembangan dari masa. Nah, di sini tuh ada kayak bayi itu 0 sampai 18 masih dalam asupan ibu yang sudah sampai dengan merangkak. Terus ada anak-anak 1 sampai 11 tahun, terus pubertas dari 12 sampai 20 tahun gitu kan. Terus dewasa 20 sampai 50 tahun, terus ada juga lansia atau lanjut usia 50 tahun. Gitu. Jadi masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian masa depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.